Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eva Yuni Zahra dengan NIM D1A022094. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang rancangan bujur sangkar Latin atau Latin Square Design. Rancangan bujur sangkar Latin disebut bujur sangkar karena tata letak rancangan ini selalu berbentuk bujur sangkar oleh jumlah baris dan kolom serta perlakuan yang sama banyaknya, sehingga yang bertindak sebagai ulangan perlakuan adalah jumlah baris dan kolom, yaitu jumlah ulangan sama dengan jumlah baris dan jumlah kolom. Disebut Latin karena untuk perlakuan digunakan simbol huruf Latin. Oleh karena itu, bentuk yang dihasilkan disebut bujur sangkar Latin 3x3, 4x4, 5x5, dan seterusnya. Rancangan bujur sangkar Latin atau RBSL digunakan apabila percobaan membutuhkan penanganan yang lebih kompleks. Artinya, kondisi keheterogenan materi percobaan atau unit-unit percobaan tidak dapat dikendalikan hanya dengan pengelompokan satu sisi keragaman saja. Karena RBSL mampu mengendalikan komponen keragaman unit-unit percobaan dari dua arah atau arah baris dan arah kolom. Tabulasi data. Langkah tabulasi data merupakan aktivitas untuk melakukan pengamatan data dan penyusunan data ke dalam tabulasi data untuk keperluan analisis data. Tabulasi data pada RBSL merupakan jenis tabulasi data three-way classification atau tabulasi data tiga arah. Oleh karena itu, dalam RBSL, tabulasi data dipecah menjadi dua tabel. Yang pertama, tabel baris kolom, yaitu dua arah, dan yang kedua, tabel perlakuan, yaitu satu arah, sehingga kedua tabel tersebut membentuk tabel tiga arah. Analisis data. Analisis data merupakan tahapan pengujian hipotesis berdasarkan data hasil penelitian. Analisis data pada RBSL menggunakan teknik analisis variansi model tiga arah. Sebelum analisis data dilakukan, biasanya dilakukan pengujian untuk mengetahui apakah data sudah memenuhi asumsi yang dibutuhkan dalam analisis variansi. Jika ada asumsi yang tidak dapat dipenuhi, maka perlu dilakukan transformasi data. Prosedur dalam analisis variansi adalah yang pertama, menggunakan data yang sudah disusun dalam tabulasi data. Yang kedua, menghitung nilai variansi atau kuadrat tengah. Untuk menghitung nilai variansi, biasanya diawali dengan menghitung faktor koreksi, jumlah kuadrat, dan derajat bebas. Yang ketiga adalah pengujian hipotesis dan kesimpulan. Berdasarkan hasil analisis variansi yang ditampilkan dalam tabel ANAVA, maka dapat dilakukan pengujian hipotesis untuk mengetahui apakah perlakuan yang diberikan menyebabkan perbedaan terhadap variabel yang diamati dalam penelitian sebagai suatu kesimpulan. Pengujian dilakukan dengan membandingkan nilai F hitung dengan nilai F tabel yaitu F0,05 dan F0,01 dengan ketentuan yang pertama, jika nilai F hitung lebih kecil dari F tabel 5% atau F hitung kurang dari F0,05, maka disimpulkan perlakuan tidak menyebabkan perbedaan terhadap variabel yang diamati, dan biasanya dinyatakan dengan non signifikan atau tidak berbeda. Yang kedua, jika nilai F hitung lebih besar dari F tabel 5%, tetapi lebih kecil dari nilai F tabel 1%, atau F hitung lebih dari F0,05 dan F hitung kurang dari F0,01, maka disimpulkan perlakuan menyebabkan perbedaan nyata terhadap variabel yang diamati, dan dinyatakan dengan signifikan atau berbeda nyata. Yang ketiga, jika nilai F hitung lebih besar dari nilai F tabel 1% atau F hitung lebih dari F0,01, maka disimpulkan perlakuan menyebabkan perbedaan sangat nyata terhadap variabel yang diamati, dan dinyatakan dengan highly significant atau berbeda sangat nyata. Untuk pengujian pengaruh blok tidak wajib dilakukan, sebab
pembentukan kelompok tidak dilakukan secara acak sebagaimana penentuan perlakuan. Apabila hasil ANAFA menyatakan bahwa perlakuan berbeda sangat nyata dan perlakuannya bersifat kuantitatif, maka analisis dilanjutkan dengan prosedur ortogonal polinomial dan uji beda nyata. Untuk menentukan kesimpulan pada prosedur ortogonal polinomial, bentuk respon perlakuan mengikuti bentuk linier dan kuadrater. Dalam hal ini, hanya satu persamaan garis yang akan digunakan untuk kesimpulan. Untuk itu, analisis dilanjutkan dengan menghitung kedua persamaan garisnya, yaitu persamaan garis regresi linier dan kuadrater. Persamaan garis regresi linier adalah Y sama dengan A plus BX. Kemudian untuk persamaan garis regresi kuadrater adalah Y sama dengan A plus BX plus CX. Untuk dapat menentukan satu persamaan garis yang paling tepat menunjukkan bentuk respon adalah dengan membandingkan nilai koefisien determinasinya. Dua hal yang menjadi pertimbangan untuk memilih persamaan garis yang mewakili bentuk respon dari perlakuan yaitu pertama, nilai tertinggi koefisien determinasi, dan yang kedua, besarnya perbedaan nilai koefisien determinasi antar persamaan garis. Untuk melengkapi pembahasan, biasanya persamaan garis regresi disajikan dalam bentuk gambar. Untuk menggambar persamaan garis dapat dilakukan dengan menggunakan alat bantu berupa aplikasi seperti Excel atau SPSS atau software lainnya. Untuk analisis lanjutan menggunakan prosedur uji beda nyata yang digunakan adalah uji beda nyata jujur. Langkah-langkah dalam pengujian uji beda nyata jujur adalah yang pertama, menghitung selisih atau perbedaan nilai rata-rata perlakuan untuk setiap kemungkinan pasangan perlakuan. Yang kedua, menghitung nilai BNJ untuk setiap perlakuan yang sama atau equal dan perlakuan yang berbeda atau n-equal. Nilai BNJ dihitung dua kali, yaitu untuk nilai alfa 0,05 dan nilai alfa 0,01, sehingga dua nilai BNJ tersebut yaitu BNJ 0,05 dan BNJ 0,01. Dua nilai BNJ tersebut digunakan untuk menguji perbedaan seluruh pasangan perlakuan. Langkah yang ketiga adalah menguji nilai perbedaan yang telah dihitung pada langkah pertama dengan cara apabila nilai perbedaan rata-rata sepasang perlakuan kurang dari BNJ 0,05 artinya tidak berbeda nyata atau non-signifikan. Kemudian, apabila nilai perbedaan rata-rata sepasang perlakuan lebih dari BNJ 0,05, artinya berbeda nyata atau signifikan. Apabila nilai perbedaan rata-rata sepasang perlakuan lebih dari BNJ 0,01, artinya berbeda sangat nyata atau highly significant. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.